Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua bersaat teduh sejenak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
berdiri, kita katakan pujiannya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, suci di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu bertata di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penuhlah sukacita kami. Haleluya. Amin. Kembali lagi saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih yang ada di rumah. Shalom. Masih semangat memuji nama Tuhan. Mari kita semua tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesus. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, yuk. Hidup yang kupilih membuatku berarti.
memuji nama Tuhan. Yuk semuanya kita tepuk tangan. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, bisakah orang mati kembali lagi? Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan uraian firman Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus,
Hambamu sudah siap menyampaikan firman, urapi hambamu, mulut perkataan hambamu diurapi untuk jadi berkat buat banyak orang yang meneguhkan kami. Biar Tuhan mau singkapkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hambamu berdoa dan mohon urapi dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, biar semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisakah roh orang yang mati kembali lagi? Saya dulu di kampung di Sulawesi Utara pernah menyaksikan ada orang yang kesurupan. Lalu dipanggillah orang pinter atau dukun untuk menenangkan orang yang lagi kesurupan. Ya. Nah, saudaraku, saya waktu itu lihat bagaimana orang itu yang kesurupan berbicara persis sama dengan suaranya dengan orang yang sudah beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Persis. Nah, hal ini saya tahu ada di mana-mana. Bukan Sulawesi Utara saja, tapi di seluruh Indonesia masih ada seperti itu. Nah, saudara, jika kita melihat ada orang kedatangan roh orang-orang yang telah mati dalam bentuk rohnya saja, itu saya mau tegaskan. Dengerin, saya mau tegaskan adalah suatu penipuan dari iblis. Mengapa? Karena kita belum lahir, iblis sudah ada, setan sudah ada, dan dia bisa menyerupai orang yang sudah meninggal. Dia tahu bagaimana berbicara, bagaimana mengucapkan kata-kata seperti orang yang sudah meninggal, ya. Sehingga kita akan berpikir, oh, orang yang sudah meninggal itu bisa kembali lagi. Nah, saya mau katakan hari ini saya tegaskan itu semua penipuan dari setan, penipuan dari iblis. Mengapa? Karena Alkitab hanya mengenal kedatangan roh orang yang telah mati hanya melalui kebangkitan badan atau hidup kembali secara jasmani. Ya, sebagaimana contoh. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, di dalam kitab suci ada seorang anak muda. Tidak disebutkan namanya di kota Nain. Itu kita bisa baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sambil menghampiri usungan, itu Yesus menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ya, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Alkitab menegaskan bahwa roh orang-orang yang telah pergi ke dunia orang mati tidak mempunyai urusan lagi atas kehidupan di dunia ini. Ya, orang yang hidup tidak bisa datang kembali. Ya, orang yang sudah mati tidak bisa datang kembali kepada orang yang hidup. Sudah mati, nggak bisa lagi datang menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Ya, kalau orang udah mati, ya sudah mati. Tubuhnya menyatu dengan tanah, debu tanah, dan rohnya kembali kepada Pencipta. Jadi kalau ada ketayangan di mana-mana, itu namanya setan yang menyerupai orang yang telah meninggal, seolah-olah dia hidup kembali. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub 7 ayat 9 dan 10 katakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10, Ayub 7, ayat 9, sekarang ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya.
Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6, Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 katakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati, perhatikan baik, tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka yang sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, berikut ini saya akan ungkapkan praktek-praktek yang salah sehubungan dengan meninggalnya seseorang. Masih banyak keluarga Kristen melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang pertama, memilih hari yang baik untuk penguburan. Jadi kalau orang meninggal, ada orang-orang tertentu mencari hari yang baik. Memilih hari yang baik untuk penguburan dilakukan agar yang meninggal dapat diterima oleh Tuhan. Menurut mereka seperti itu. Hal ini berarti bahwa kita mempercayai hari baik dapat membuat seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya jika hal itu benar bisa terjadi, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Yang perlu dilakukan ternyata hanya sederhana saja, yaitu dengan melihat dan mencari hari penguburan yang baik. Dengan demikian, maka orang yang durhaka pun bisa masuk surga kalau hari penguburannya baik. Dan sebaliknya, orang-orang baik bisa masuk ke neraka karena hari penguburan tidak baik. Nah, kepercayaan seperti ini adalah kepercayaan yang salah. Kepercayaan seperti ini adalah kepercayaan keliru. Kepercayaan seperti ini adalah kepercayaan yang menyesatkan. Yang kedua, memberikan persembahan atau sesajian atau bekal. Nah, hal ini saudaraku saya sering melihat di berbagai tempat orang masih memberikan persembahan sesajian kepada orang yang meninggal dengan harapan sesajian itu, makanan yang dikasih itu dimakan. Beberapa waktu lalu di televisi memberitahukan ada seorang yang menendang sesajian di pinggir laut. Ya, saudaraku, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, masih ada orang yang mempercayai hal-hal seperti itu, ya, memberikan sesajian, ya, kepada orang yang sudah lama meninggal. Ada orang juga memberikan bekal kepada orang yang meninggal. Ya, di mana-mana itu masih ada. Ya, hampir seluruh di Indonesia melakukan hal ini. Bahkan ada orang yang meninggal, di petinya dikasih Alkitab. Saya mau beritahukan, bapak-bapak, ibu serta saudara sekalian, orang yang sudah meninggal tidak mungkin dia baca Alkitab di dalam kuburan. Yang perlu dapat Alkitab adalah mereka yang masih hidup. Suruh baca Alkitab. Tapi kalau sudah meninggal, kita kasih Alkitab, kita berikan bekal Alkitab kepadanya, dia tidak akan baca. Kenapa? Dia sudah meninggal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa percuma kita memberi sesembahan, sesajian, atau bekal kepada orang yang sudah meninggal. Tidak mungkin dimakan. Nah, ini kepercayaan yang salah. Ini kepercayaan yang menyesatkan. Firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak dapat tempat di surga. Artinya di surga kita tidak mengenakan lagi tubuh seperti yang kita kenakan sekarang ini. Sehingga apa yang biasanya kita perlukan di dunia ini tidak kita perlukan lagi di alam baka. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 50 katakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, ingat itu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, berbicara minta bantuan dan nasihat serta berkat atau perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati. Saudaraku, ini banyak orang yang melakukan praktek-praktek seperti itu, ya. Minta bantuan kepada orang meninggal, minta nasihat kepada orang yang meninggal, minta berkat kepada orang yang sudah lama meninggal, minta perlindungan kepada orang yang sudah lama
meninggal. Ini sangat menyesatkan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, sekalipun orang yang mati tersebut adalah orang kudus ataupun hamba Tuhan, ia tidak bisa lagi melakukan apapun bagi orang-orang yang masih hidup. Ulangan 18 ayat 11 sampai 12 katakan, dan Yesaya 8 ayat 19 sampai 22, seorang pemantrah ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12 katakan, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Gimana menghalau? Menghalau artinya begini. Ya, karena Alkitab katakan kekejian bagi Tuhan. Ya. Saya mau beritahu, jangan minta petunjuk kepada peramal, minta petunjuk kepada orang-orang mati. Jangan. Itu berdosa, saudara. Yang keempat, menyerahkan anak kepada orang yang sudah mati agar dilindungi atau diberkati hidupnya. Ya, ada orang menyerahkan anaknya kepada orang yang sudah mati. Katanya untuk dilindungi. Katanya untuk diberkati. Ini penyesatan. Alkitab mengatakan bahwa penyerahan anak hanya kepada Tuhan. Ya, bahwa anak-anakmu diserahkan ke gereja, didoakan oleh hamba Tuhan untuk menerima berkat. Bukan kepada orang-orang yang sudah lama mati. Bukan. Jangan serahkan anakmu kepada orang mati. Jangan, dia bikin apa? Ya. Nggak mungkin dia bisa, orang mati memberkati orang yang hidup. Udah orang mati. Kalau ada suara yang seperti orang mati itu setan yang menyamar. Keluaran Fatsal 13 ayat 2 katakan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunyai mereka. Jadi saudaraku, saya mau beritahukan, anak-anak kecil itu pusaka Tuhan, adalah milik Tuhan yang harus kembali diserahkan kepada Tuhan, bukan kepada roh orang-orang mati. Alkitab katakan apa? Kekejian. Ya, Allah akan menghalau dari hadapanmu kalau kau melakukan hal itu. Lukas 2 ayat 22 sampai 24 katakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Taurat Tuhan. Semua anak-anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Yusuf dan Maria membawa putranya Yesus di Yerusalem, di sinagog, kalau sekarang di rumah Tuhan atau gereja, untuk diserahkan, untuk terima berkat. Jadi demikian juga dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kalau kita punya anak, bawa ke gereja untuk diserahkan, ya, untuk didoakan, untuk terima berkat. Haleluya. Kalau begitu, bisakah orang yang mati kembali lagi? Saudara, kedatangan roh orang-orang mati yang telah mati dalam bentuk rohnya saja adalah suatu penipuan dari iblis. Alkitab hanya mengenal kedatangan roh orang yang telah mati hanya melalui kebangkitan badan atau hidup kembali secara jasmani. Contoh yang saya beritahukan tadi tentang pemuda kota Nain, ya, pemuda berasal dari kota Nain dibangkitkan oleh Yesus. Jadi saya mau katakan di sini, yang pertama, hati-hati agar supaya kita jangan tertipu oleh setan. Yang kedua, jangan berhubungan dengan roh peramal, karena roh peramal akan menyesatkanmu. Dan yang ketiga, jangan memanggil arwah. Mengapa? Karena orang yang memanggil arwah adalah kekejian bagi Tuhan. Nah saudara, jika kita pernah berhubungan dengan roh peramal, jika kita pernah terlibat memanggil arwah, hari ini minta ampun dosamu. Hari ini bertobat.
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini pun saudara dipulihkan oleh Tuhan, dan percayalah hari ini Anda menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, di awal bulan kita memperingati kematian Yesus di Kalvari. Dan sebelumnya kita bereskan hidup kita. Bila kita ada dosa, kita ada salah, minta ampun. Nah, saya mau beritahukan bagi Anda yang belum lahir baru, belum bertobat, sebaiknya jangan ambil tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama awali dengan doa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, dan saatnya kami bersama-sama mengingat penderitaan Yesus di Kalvari. Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Tuhan Yesus telah mati untuk kami. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan menyediakan tempat untuk kami. Dan hari ini kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk mengambil tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kedua unsur ini yang berbicara tentang tubuh, roti yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan, dan air anggur ini berbicara tentang darahmu yang ditumpahkan untuk dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Berterima kasih di mana Tuhan Yesus telah berkarya, mati di kayu salib, menanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Terima kasih, kuduskan kami, layakkan kami untuk terus mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan setia sampai akhir. Apa yang kami rindukan, apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat penyertaan dalam kehidupan kami. Kami bisa mengucap syukur punya Allah seperti-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan memberkati persembahan ini untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ditunjukkannya kasih setia.
sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan sela-sela Kristus, mari kita bangkit berdiri. Saatnya pagi ini kita akan akhiri ibadah. Haleluya. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.